Desember itu bisa diklaim sebagai anggota apa namanya angka kredit di tahun 2022 tentunya tapi target angka kreditnya bukan 12 tapi dibagi jadi bulannya 5 bulan jadi 12 per 5 per 12 gitu ya kali angka targetnya. Nanti saya sampaikan dulu terlebih dahulu materi penyusunan angka. Jadi ini tata cara pengusulan angka yang tadi saya sampaikan ada dua hal ya, ada dua periode lah. Periode yang tahun 2022 yang bisa diajukan sampai dengan Juni 2023, kemudian periode yang 2023 sendiri. Periode yang 2023 ini baru bisa diajukan sekitar bulan Juli, Bapak Ibu, Juli akhir lah. Nanti penilaian di Agustus dan lain-lain. Jadi izinkan kami menyampaikan untuk yang periode 2022 ini terkait dengan PAK ini untuk kenaikan pangkat ya Bapak Ibu 3 bulan sebelum periode ini kalau ada yang ada kenaikan pangkat. Kemudian untuk yang pangkat April misalnya di bulan Januari dan untuk yang Oktober itu akan ditetapkan paling lambat Juli. Oleh karena itu kalau nanti ada yang naik pangkat di bulan Oktober kita sudah memproses dari bulan Juni. Karena itu kita kemarin surat edarkan kalau memang ada yang mau mengajukan angka kredit khususnya di tahun 2022. Nah, ini adalah pengusulan kepada kami, tentunya nanti diusulkan dari unit kepala unit ya, Bapak Ibu, mungkin bisa di level Kementannya yang membawahi SDM gitu ya, yang membawahi terkait dengan semua jabatan fungsional untuk bisa disampaikan atau unit kepegawaian di Kementerian Pertanian. Kemudian ini dokumen kelengkapannya ya Bapak Ibu menyampaikan hasil penilaian SKP dan keterkaitan SKP dengan angka AK JF ini ada di Juknis dokumen kelengkapan PAK. Kemudian juga menyampaikan bukti fisik. Penyampaian bahan usulan PAK ini ada di lampiran D Juknis Asta seperti ini. Nanti kita lihat kembali. Nah, ini penilaian SKP disampaikan karena untuk yang Asta itu kan sejak dilantik, jadi Bapak Ibu mungkin sejak Agustus ya, Agustus 2022 ini karena sosialisasi yang kemarin, jadi diabaikan saja yang tanggalnya, tapi nanti targetnya tidak 1 tahun jelas, berarti jadi 5 per 12 kali target 1 tahunnya untuk setiap levelnya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk tahun 2022 tidak harus mengumpulkan jumlah minimalnya itu misalnya untuk yang tadi pertama misalnya 12 gitu ya. Tidak harus seperti itu karena cuma berapa bulan. Karena hanya Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 5 per 12 kali target minimal untuk setiap jenjangnya. Nah, kemudian terkait dengan SKP ya Bapak Ibu, ini SKP nanti juga disampaikan untuk penilaian yang Januari sampai eh, Juni sampai Desember ya berarti. Juni sampai Desember 2022 atau pada 2022 yang disertakan. Nah, ini adalah butir kegiatan ya Bapak Ibu yang tadi Pak Anwar sampaikan. Di sini periodenya nanti Bapak Ibu mengisinya berarti kan di 2022 ya. Ini contoh saja. Misalnya di bulan Agustus sampai dengan apa namanya? Ini sebentar. Oh, ini yang SKP, ini periode yang semester kedua ya berarti ya. Semester kedua di tahun 2022. Kemudian ini diisi rencana kerja yang terkait, diisi kegiatan tugas jabatan di SKP, diisi butir kegiatan, ini ada di Permenpan 28, apa saja yang tadi Bapak sudah sampaikan, ada PNPS, untuk nanti kita bahas detail butir kegiatannya apa saja yang memungkinkan bisa Bapak Ibu klaim. Kemudian output butir kegiatan di sini bukti. Bukti ini memang ada berupa laporan dan lain-lainnya dan kita belum menetapkan seperti apa buktinya. Jadi maksudnya tidak ada harus begini tidak ada. Jadi kita menyerahkan ke Bapak Ibu bagaimana laporannya. Yang penting Bapak Ibu di dalam laporan tersebut ada identifikasi bahwa yang bersangkutan membuat tersebut ada nama, ada kegiatan yang dilakukan dan hasilnya apa. Kemudian angka kredit yang diklaim. Nah, ini adalah usulan dari PAK-nya ya, Bapak Ibu.
terkait dengan pengembangan profesi dan penunjang. Jika ada, ini bisa ditambahkan Bapak Ibu terkait dengan uh, untuk pengembangan profesi dan penunjang seperti penulisan jurnal, penulisan dan ataupun terkait dengan pelatihan dan lain-lain bisa ditambahkan di dalam sini. Kemudian kalau ada pengisian yang tidak sesuai jenjang, misalkan tadi Pak Anwar ditugaskan, misalnya Pak Anwar, mohon maaf Pak Anwar, Madya atau muda sekarang? Madya Mudah, ya, mudah Bu. misalnya muda. Kemudian Pak Anwar ditugaskan merumuskan standar, ya kan? Mendraft sebagai konseptor standar. Nah, kalau di butir kegiatan merumuskan standar itu, menyusun konsep standar itu misalnya Madya, itu bisa diklaim terkait dengan tidak kegiatan yang tidak sesuai jenjang seperti itu. Nanti bisa dituliskan atau bisa juga disesuaikan dengan jenjang Bapak itu juga ada kaitannya. Nah, untuk yang selanjutnya tentunya ada penugasannya ya, Pak Anwar. Ketika Pak Anwar menyusun SNI tadi, ada penugasan dari atasan bahwa melakukan penyusunan SNI sebagaimana ditugaskan oleh unit terkait. Nah, itu menjadi surat keterangan itu menjadi bekal bahwa Bapak melakukan kegiatan tidak sesuai jenjang beberapa contohnya. Tapi Bapak juga harus isi kegiatan-kegiatan yang ada di jenjang Bapak. Ini terkait dengan hal tersebut. Kemudian ini bahan isian usulan PAK juga diisi ya. Nah, periode penilaian ini Bapak Ibu isi yang dari Agustus sampai Desember 2022 dulu. Kemudian em, selanjutnya ini mengisi seperti ini. Nah, ini baru Bapak Ibu isi eh, yang tadi apa namanya eh, klaiman tadi ya, klaiman angka kredit yang Bapak Ibu usulkan ada berapa. Nah, ini sesuai dengan Permenpan kita, butir kegiatannya nanti akan kita lihat di sini. Silahkan diklaim dari Agustus sampai dengan Desember. Kegiatannya bisa diklaim di Agustus sampai Desember. Nah, menurut saya kalau Bapak Ibu misalkan ada kegiatan yang sebelum Agustus tapi related terhadap pengembangan diklaim saja dilaporkan di kegiatannya setelah Agustus. Jadi misalkan Bapak Ibu ada kegiatan sebelum Agustus, misalnya ada pengembangan standar tapi dilakukan sebelum Agustus gitu ya. Nanti untuk menambah ini menurut saya dilaporkan nggak apa-apa. Jadi kami masih boleh, tapi jangan dituliskan tanggalnya itu sebelum Agustus gitu, karena nanti kami tidak bisa melakukan penilaian. Jadi monggo silakan, karena kan Bapak Ibu sebelumnya belum pernah jadi ASTA, jadi activity-activity dan tentunya bukti-buktinya nanti disesuaikan setelah Agustus seperti itu. Kalaupun misalnya ada penulisan, berarti yang direcognize setelah bulan Agustus. Silahkan Bapak Ibu isi, nanti kita lihat butir kegiatan. Nah, ini jumlah unsur utama Bapak Ibu, tentunya untuk ASTA. ASTA ini banyak Bapak Ibu, dari penerapan, dari pengembangan standar, penerapan, sampai dengan penilaian kesesuaian. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam balai Bapak Ibu melakukan pengujian, itu bisa dimasukkan, nanti kita lihat butir kegiatannya di bagian penilaian kesesuaian di mana. Oke. Kemudian ini kegiatan penunjang. Tadi kita sudah sempat sampaikan baik itu pengembangan profesi maupun kegiatan penunjang. Eh, Kalau belum ada ya artinya nol seperti itu. Sebenarnya kalau untuk minimal yang harus dipenuhi itu kan kinerja utama dulu ya, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti pengembangan profesi dan penunjang itu lebih besar daripada kegiatan utama. Karena Maaf Bu, kegiatan utama harus lebih. Ya Pak. Ibu ada ganti layar nggak? Ini kami belum bergeser, masih dari halaman pertama. Oh, saya ganti dari tadi. Ini udah lewat berapa slide? Udah sampai slide hampir selesai. Oh, nggak berubah ya Nggak slide-nya? berubah Bu, masih mengisi keterkaitan SKP. Sebentar ya, saya stop share. Ini muncul? Muncul Bu. Ah ya, Kalau saya kalau ya saya Bu. rubah gini muncul nggak? Udah berubah Bu. Udah Bu, Ini berubah terus nggak? berubah. Oh, oke. Jadi Bapak tadi dari baru sini ya? Iya baru.
Jadi ini adalah kegiatan, saya ulangi ya, ini untuk kegiatan utama, pengembangan profesi dan penunjang nanti diisi seperti ini. Kemudian ini bahan usulan PAK-nya, nanti diisi, nanti kami share ya bahan ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini bahan usulan PAK-nya. Kemudian ini nanti yang juga diisi untuk usulan PAK. Ini butir-butir kegiatan, nanti kita bahas apa saja yang bisa mencapai tadi. Kemudian ini untuk unsur penunjang diisi dengan angka dasar. Nah, tadi saya sampaikan kegiatan utama harus lebih kalau bisa 100% dari kegiatan utama gitu ya. Nanti penunjang dan ini kita hitung mungkin bisa menjadi tambahan. Kemudian selanjutnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, em, sebentar. Ada yang masih ditugaskan sebagai subkoordinator ataupun koordinator. Kita nggak ada Bu, karena kebetulan eselon kita eselon 4 Bu. Jadi Oh, nggak oke, ada oke, lagi. oke, oke. Oke, baik. Karena itu nanti menambah 25 poin bonus. Oke, baik. Ini kegiatan penunjang, yes. Kegiatan bersih. Kemudian ini pastikan juga kegiatan tidak sesuai dan sama dengan di sheet 4 tadi saya sampaikan, misalnya Pak Anwar di atas jenjangnya bisa diklaim. Kemudian di sini bahan usulan PAK ini diisi surat pernyataan melakukan kegiatan unsur utama. Kemudian juga ini lampiran pendukung bahan usulan PAK ya Bapak Ibu. Nanti ada surat kemudian ditanda tangan asta di sini dikosongkan dulu di form sheet 5. Ini nama pejabat pengusulan. Dengan surat saya kami kemarin sudah ada sekaligus formnya ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah lihat formnya belum? Belum Bu. Oh belum, nanti kita sampaikan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini pasca penilaian, ini format penetapan angka kredit. Kemudian, nah ini sebelum ke periode 2023, izinkan saya untuk menjelaskan satu persatu butir kegiatan. Kita bahas di Bapak yang Permenpan butir kegiatan. Kita satu persatu kita lihat. Nah di sini. Oke. Eh, Bapak Ibu ada kegiatan PNPS tentunya ya. Ada nggak Ya, Pak? ada Bu. Program ini ada. Ini bisa diklaim di semua jenjang. Jadi kalau Bapak ahli muda itu bisa mengidentifikasi kira-kira SNI apa yang dibutuhkan untuk dirumuskan. Silakan. Kemudian untuk komite teknis ada activity nggak Pak? Kita belum ada yang komite teknis, Belum ya. belum terlibat Tapi sebagai komite teknis. oke, belum berarti ini skip. Ini masih ini program masukkan saja program apa namanya pengembangan standar, program penerapan standar masukin aja nggak apa-apa bisa masuk ke situ semua. Nah ini untuk penetapan PNPS. Ini Bapak identifikasi kebutuhan pengembangan SNI, ini bisa masuk ke sini. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SNI, menganalisis. Jadi kalau ahli pertamanya itu identifikasi yang dibutuhkan ini. Sedangkan yang ahli muda, misalkan yang diidentifikasi oleh ahli pertama tadi dianalisis sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak, sesuai dengan kebijakan nasional atau tidak, prioritas Kementan atau tidak. Jadi nanti buktinya hasil analisis, hasil identifikasi. Kalau untuk yang pertama cukup mengidentifikasi aja, yang identifikasi kebutuhan SNI untuk tahun 2022, 2022 ini misalnya, atau 2023 ini. Kemudian kalau ada yang ahli media nggak di sini? Nggak ada Bu, belum Nah, ada. kita sampai ahli muda aja ya kita bahasnya ya, supaya Bapak Ibu tidak terlalu ini. Jadi seperti itu Pak. Kemudian itu bisa. Nah ini kan angka kreditnya
satuannya form PNPS. Artinya yang form hasil analisis tadi boleh dipakai form PNPS atau laporan saja itu boleh. Seperti itu. Kemudian terkait dengan yang ini penetapan usulan ini rasanya eh, kalau ahli muda menganalisis usulan PNPS. Jadi Bapak Ibu sudah mengisi form kajian usulan PNPS. Apakah sudah pernah melakukan? Sudah ya. Belum, Yang belum, belum, yang belum form ada form, kajian, belum ada yang form formnya. form kajian yang ada di lampiran pengembangan pedoman pengembangan. Kalau Bapak Ibu sudah ada, maksud saya dibuat aja formnya itu kajiannya, dimasukkan ke Berarti, sini nanti diusulkan ke misalnya akan diusulkan ke BSN seperti itu. berarti formnya ada Bu di format itu Bu. Ada Pak, nanti ini form kajian usulan PNPS nanti saya share ya. Oke. Oke. Kemudian yang perumusan SNI, nah di sini Bapak kan untuk yang ahli pertama data dukungnya aja, misalnya konsep SNI apa yang dibutuhkan, misalnya mau menyusun tadi ruminansia ya, Iya, misalnya ruminasi. data data produksi ruminansia di Indonesia itu itu data itu, terus kemudian laporan aja bahwa terus data apa lagi data spesifikasi mutu apa-apa gitu aja. Itu data dari yang ahli pertama. Bentuknya laporan, jadi bebas. Apa saja isinya laporan bahwa melaporkan bahwa telah dilakukan penyiapan data dukung untuk konsep SNI. Data dukung yang disiapkan adalah data ini, data ini, data ini gitu. Nah, datanya nggak perlu dilampirkan, laporannya aja yang dilampirkan. Bu, izin Kemudian Bu. kalau ya boleh silakan Pak Nah, Anwar. Bu, misalnya kan satu SNI kami murka, cuma datanya kan ada nanti data berat badan, ada kemudian data reproduksi, itu yang jadi poin ini satu SNI Boleh, boleh, dianggap boleh satu Bapak, atau nanti boleh maksudnya? setiap laporan 1 poin. Oke, siap. Jadi Kasih. dari satu SNI bisa dipakai banyak. Oke, siap. Karena kasihan kalau satu SNI satu laporan nanti kecil sekali. Oke, Jadi karena kan ini ahli pertama itu kan nilainya lebih kecil. ya. Jadi harusnya banyak. Jadi Bapak satu data satu laporan aja supaya bisa mencapai banyak. Seperti itu. Kemudian nah kalau untuk konsep ini misalkan Bapak konsepnya itu satu SNI ya. Nah, Bapak misalkan kalau menurut saya bisa bisa saja strateginya dalam satu SNI ini, misalkan tadinya itu menjadi satu SNI, let's say jadikan dua SNI itu maksudnya gini, SNI spesifikasinya, kemudian SNI cara ujinya Bapak pisahin terlebih dahulu. Jadi kan bisa jadi dua tuh, walaupun nanti misalkan diusulkan itu menjadi satu SNI. Ya, maksud saya berstrategi untuk nambah jumlah di sini. Jadi satu konsep untuk misalnya atau misalnya ruminansia satu konsep bibit itu kan satu konsep. Kemudian cara uji bibit satu konsep. Kemudian lagi produksinya produksi ruminansia satu konsep. Cara uji produksinya satu konsep. Kemudian ada satu lagi konsep cara produksi ruminansia yang baik. Ada kan ya Pak pasti ya? Atau cara pembibitan yang baik itu boleh saja itu dilaporkan sebagai penyiapan konsep SNI walaupun misalkan SNI-nya itu belum baru mau diusulkan di 2023 namanya juga konsep ya kan Bapak membuat konsep. Nah ini tapi satuannya konsep rancangan SNI artinya Bapak sudah ada konsep-konsep tadi misalnya konsep pengujian ruminansia satu konsep ini konsep gitu. Nah ini untuk yang 2002 ya Pak ya. Kemudian kalau ahli muda lagi di sini menyusun tanggapan dalam rangka pembahasan konsep. Jadi pada saat konsep itu dibahas akan SNI kan ada tanggapan-tanggapannya. Tanggapan dari stakeholder, tanggapan dari perusahaan, tanggapan atau tanggapan dari pada saat rapat-rapat itu kan ada tanggapan. Bapak tanggapan-tanggapan itu bisa menjadi satu laporan bahwa pada saat pembahasan konsep ini laporan tanggapannya ini. Itu Bapak bisa jadikan satu laporan berbeda. Jadi beberapa SNI tadi kalau ada dibahas konsepnya kemudian ditanggapi oleh stakeholder itu bisa menjadi tambahan juga. Seperti itu. Kemudian kalau yang ini rasanya enggak. Verifikasi rancangan SNI ini mungkin adanya di kami di BSN.
Kemudian kalau Bapak ikut jajak pendapat, pernah misalnya ada sosialisasi jajak pendapat SNI yang ada di website BSN, kalau Bapak pernah melakukan voting, itu bisa ditambahkan. Itu masuk di eh, tadi ada di muda. Nah, sini. Hmm. Bisa masuk ke oh ini jajak pendapat itu pertama di sini. Ada. Terus nah tadi itu dari eh, konsep pengembangan SNI. Nah, kalau Bapak ada SNI yang pernah Bapak baca dan Bapak memberikan masukan perlu dikaji ulang, itu Bapak bisa juga laporan di sini, yaitu menganalisis bahan pemeliharaan. Artinya Bapak buat aja analisis SNI yang ada nih saat ini. eh, ini perlu direvisi karena ini. Misalnya itu sudah bisa menjadi laporan. Satu, misalnya ada berapa SNI terkait ruminansia, 10, Bapak bisa dari 10 SNI ini Bapak analisis satu persatu. Jadi bisa volumenya 10 laporan bahan pemeliharaan SNI. Jadi setiap SNI satu laporan untuk pemeliharaannya. Pemeliharaannya itu maksudnya SNI ini eh, tidak harus direvisi ya Bapak Ibu. Misalnya SNI ini masih berlaku karena masih sesuai dengan kebutuhan, masih sesuai dengan ini bla 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 satu lembar, satu laporan. Kemudian SNI ini perlu direvisi karena ini satu laporan gitu. Tentunya nanti Bapak membuatnya seperti itu. Kemudian lagi kalau untuk bahan, kalau Bapak kan tadi kalau muda kan menganalisisnya kenapa ini. Nah, kalau untuk yang ahli pertama cukup identifikasi aja SNI yang ada sudah lebih dari 5 tahun ini, kurang dari 5 tahun ini. Jadi datanya itu mungkin satu laporan bisa satu SNI. Nah, ini pemenuhan kewajiban internasional. Ini Bapak Ibu pernah mengikuti apa namanya sidang-sidang internasional yang sifatnya terkait standar, entah itu standar OIE, kalau hewan kan OIE ya, atau standar-standar lain baik itu sifatnya ASEAN ataupun internasional disampaikan saja. Misalnya di sini kalau yang ahli pertama rancangan SNI standar yang ditanggapi. Berarti kalau sidang penanggapan pembahasan konsep standar internasional kan ada seperti itu. Kalau ada Bapak Ibu bisa identifikasi. Kemudian di sini eh, nah ini tidak di sana. Nah, ini penerapan. Penerapan itu Bapak Ibu cukup luas. Jadi mengintensifkan program penerapan itu Bapak Ibu program ke ke petani, peternak ya istilahnya. Ya. Peternak untuk menerapkan standar itu masuk. Kemudian penyuluhan tentang eh, penerapan standar boleh. Penyuluhan tentang pengujian ruminansia berdasarkan standar itu masuk. Pokoknya disesuaikan di situ, Pak. Jadi disusun program itu ada di situ ya. Kemudian kalau pengembangan skema, ini biasanya skema penilaian kesesuaian. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya menyusun metode pengujian untuk ruminansia, itu bisa masuk ke sini nih, usulan pengembangan skema PK. Skema PK itu masuknya ke situ, nanti bisa. Ini metode uji apa, itu kita masukkan ke situ. Kemudian kalau untuk eh, skema sertifikasi, misalnya ada sertifikasi yang walaupun bukan SNI, misalnya sertifikasi yang sebelumnya atau inspeksi atau apalah audit yang dilakukan disebutkan saja melakukan identifikasi skema penilaian kesesuaian. Kemudian kalau penunjukan LPK ini tidak ada di sini. Kemudian, nah ini untuk pemberlakuan wajib. Kalau di eh, tempat Bapak Ibu kan ada PTM ya, persyaratan teknis minimal ada yang merujuk ke SNI nggak? Kalau susu mungkin udah ada nggak SNI susu ya? Yang SNI-nya kambing susu ada, tapi di PTM-nya ada nggak ya? belum belum ada Bu, belum. Atau Bapak Ibu cari di PTM Bapak Ibu nyebutnya standar atau apalah gitu. Kalau memang di PTM itu kan regulasi, ada activity terkait dengan standar, Bapak Ibu ikut menyusun di situ dan juga apa terlibat di situ bisa dilaporkan juga. Kalau masa transisi enggak, notifikasi ini enggak, SPPT SNI enggak. Ini kan Mbak Le ini belum belum bukan yang LS Pro ya, karena LS Pro-nya kalau tidak salah di direktorat ya, Dirjen ya, Ya, Dirjen. kita belum Bu. Oke.
Nah, ini juga. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan pernah nggak melakukan pengawasan ruminansia di pasar berdasarkan PTM atau berdasarkan standar? Nah, Belum. itu bisa dimasukkan juga. Nah, kalau ini pemenuhan kewajiban internasional kayaknya tidak tidak ada ya. Nah, ini juga pembinaan usaha mikro kecil, Bapak Ibu bisa masukkan kegiatan penyuluhan-penyuluhan. Di sini ahli muda misalnya di sini analisis usulan prioritas ini tahun tahun 2022 Bapak Ibu menganalisa siapa saja peternak yang akan yang akan diberikan sosialisasi misalnya. Kemudian kalau yang pertama dia tinggal ini peternak yang daerah ini, peternak yang daerah ini perlu dilakukan sosialisasi. Baru kemudian itu tadi yang identifikasi pemetaannya. Kemudian pelaksanaannya sendiri. Bapak Ibu melakukan penyuluhan, ada bimbingan teknis misalnya kepada peternak tadi terkait baik itu standar, kualitas dan lain-lainnya boleh Bapak Ibu tambahkan di sini. Jadi nanti di laporan Bapak Ibu sebutkan bahwa Bapak Ibu melakukan penyuluhan bagaimana apa eh, teknis ya, teknis terkait dengan penerapan standar di bidang Kementan. Tidak harus SNI dulu Bapak Ibu, konsep standar pun nggak apa-apa. Kemudian ini sertifikasi tidak. Kemudian monitoring evaluasi hasil pembinaan. Jadi kalau memang ada monef dari BIMTEK yang sudah dilakukan itu bisa menjadi masukan. Tapi ini ahli media. Nah, promosi juga Bapak Ibu bisa misalnya mempromosikan ke peternak bahwa atau promosi ke media bahwa bagaimana produksi ruminansia, bagaimana produksi susu sesuai standar, bagaimana menghasilkan susu yang baik dan aman kayak gitu-gitu bisa dijadikan suatu bahan terkait dengan apa promosi. Bagaimana misalnya Bapak ada di website, ada di leaflet, ada di mana-mana, itu dilaporkan saja, itu bisa dilakukan. Kemudian kalau akreditasi ini enggak, kemudian akreditasi enggak. Tadi yang pengujian dan lain-lainnya itu masukkan ke skema PK saja ya, Bapak Ibu ya. Ini karena ini akreditasi spesifik. Nah, ini pengembangan profesi. Kalau pengembangan profesi kan di sini ada aturannya ya Bapak Ibu ya, ada jurnal itu 20 nilainya. Kalau sudah internasional bla 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 ini ada penulisan karya tulis, gelar ini juga ijazah bisa memberikan kenaikan. Ada beberapa ini penerjemahan bisa, kemudian penyusunan pedoman dan lain-lain kalau mau dijadikan sebagai penunjang. Tapi kalau di atas tadi aja konsep standar mending masuk ke utama kalau menurut saya. Kemudian pengembangan kompetensi di sini ada pelatihan fungsional. Mungkin bisa diisi kemarin pelatihan fungsional dengan kita ya tahun lalu. Itu Bapak Ibu bisa pakai kan ada sertifikatnya. Itu bisa dipakai termasuk pelatihan karya tulis kalau Bapak Ibu mengikuti yang kita lakukan waktu itu. Kemudian pelatihan teknis juga boleh silakan. Intinya pokoknya yang terkait dengan pembimbingan standar atau terkait dengan standar atau pelatihan teknis apapun terkait dengan standarisasi Bapak Ibu bisa tambahkan. Mengajar, melatih terkait dengan standar, pengujian dan lain-lainnya itu bisa digunakan. Kemudian juga penghargaan, ini tanda jasa Satya Lencana. Kemudian sarjana, kalau Bapak Ibu lulus sarjana yang tahun 2022, misalnya ada yang doktor, ada yang baru magister, itu bisa diklaim juga. Mungkin itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk tahun 2022 yang tadi. Nah, kita diskusi itu dulu sebelum kita masuk ke yang 2023. Silakan. Iya, Bu. Terima kasih. Mungkin kita beri kesempatan kepada kawan-kawan untuk bertanya. Tapi sebelumnya karena saya sudah duluan ini, Bu, saya masih ada satu lagi yang mengganjal tentang kegiatan di butir kegiatan tadi, misalnya melakukan pengumpulan data untuk asta asta pertama. Jadi kita kan biasanya udah biasa di kantor itu kerjanya tim, Bu. Jadi satu tim itu melakukan pengumpulan data. Kemudian apa untuk mengklaim angka kredit itu dibagi katakanlah ada empat dibagi empat atau nanti Iya, iya, masing-masing iya. bisa ngeklaim masing-masing Masing-masing bisa klaim. di Silahkan, satu kami kegiatan belum yang ada sama. ketentuan, jadi boleh sama nggak apa-apa. Jadi kami masih belum ada ketentuan ini
kok ini sama dilakukan ini nggak apa-apa, diklaim aja semua. Terima kasih Bu. Ya Karena silakan Bu masih Ari. kami masih Nah, baru, jadi lebih mudah ya Pak ya. Kami artinya karena kami tidak ada aturan bahwa kalau misalnya sekian persen gitu, nggak diklaim aja semua sama-sama. Maksudnya masing-masing bisa mengklaim hal yang sama. Karena kegiatannya kan tim. Awalnya itu sama dengan di BSN juga gitu. Bisa saja satu SNI diklaim beberapa karena memang kekerjaannya tim. Bisa. Bisa Pak, bisa. oke, kita persilakan Bu ini yang Bu Ari, Bu Alwiyah, sama Pak Rian untuk bertanya. Silakan. Silakan, silakan. Silakan Bu Ari. Pokoknya diajukan sebanyak-banyaknya, Pak. Nanti sedetail apa ininya sesuai dengan yang pokoknya terkait dengan standar, konsep standar, apapun Bapak sampaikan, nanti kami akan verifikasi di sini. Eh, Kami tidak terlalu sulit. Jadi tidak seperti JF yang lain ya, agak sulit untuk mendapatkan angka kredit. Insya Allah di kami karena ini baru dan eh, maksudnya ini kita tetap masih inilah masih mudah dan kami tahu karena ini diperlukan untuk kenaikan pangkat dan lain-lain, jadi tidak terlalu sulit untuk bisa diklaim. As long as laporannya jelas bahwa yang dilakukan dengan yang diklaim itu sama dengan laporannya. Kemudian apa namanya bisa dibuatkan laporannya dengan baik. Soalnya kami pernah ada contoh gitu ya, misalnya melakukan apa tadi inventarisasi, terus buktinya screenshot aja screenshot aja ini maksudnya apa gitu. Jadi sebisa mungkin di setiap yang diklaim itu ada nama laporan bahwa telah dilakukan misalkan pengumpulan datanya terkait apa-apa untuk setiap yang diklaim. Itu bisa em, kami. Tadi Jen kami tidak akan melihat, oh ini udah diklaim Pak Anwar, diklaim lagi Pak Rian enggak. Jadi boleh diklaim bersama. Seperti itu. Mudah Bapak Ibu. Jadi apalagi Bapak Ibu kan untuk tahun 2022 hanya 5/12 kali target tadi ya. Target yang maksimal. Jadi tidak perlu maksimal yang 1 tahun itu yang harus dipenuhi. Tentunya nanti kita hitung dari situ. Angka kreditnya juga tidak bisa jadi maksimal 1 tahun ya Pak Anwar, karena targetnya segitu. Nah untuk yang 2023 sesuai dengan Permenpan 2023 itu sepenuhnya mengikuti SKP yang ada di Bapak Ibu. Karena kami yakin di Bapak Ibu itu kan namanya udah lembaga standarisasi. Artinya nanti tupoksinya kan mengikuti dari lembaganya. Artinya dari lembaga itu pasti akan diturunkan target ya. Target kinerja, kemudian lagi ke DKP. Jadi Bapak Ibu monggo silahkan sesuai dengan apa yang ada di kegiatan yang ada di Permenpan. Tadi saya terputus ya Bapak Ibu. Terputus ya? Sempat tapi masih nyambung Bu. Masih bisa ya. Jadi untuk yang 2023, sebentar saya share screen 2023. Untuk yang 2023 ini nanti kami akan keluarkan surat edaran juga bahwa kami masih menunggu penilaian 2022 per Juni. Kemudian untuk 2023 ini kita menggunakan Bu, eh, masih izin dulu Bu. Bu, yang tadi Bu Ari agak terputus. Beliau mau oh ya, titip pertanyaan. Untuk semua laporan ini yang kita buat untuk 2022 itu ada verifikatornya nggak? nanti Belum dinilai oleh verifikatornya. kami. Oh, dinilai. Oke. Ya, nanti dinilai oleh tim PAK. Tim PAK-nya di kami. Berarti dari kantor nggak perlu diverifikator oleh kepala atau Enggak. Hanya disampaikan saja, disampaikan surat pengantar dari aja Bu. betul betul. Kemudian ada beberapa form yang perlu ditanda tangan atasan kalau nggak salah ya di Excel-nya itu. Nah itu supaya Bapak Ibu mengetahui. Kalau laporan dan lain-lainnya nggak harus disesuaikan. Seperti itu. Seperti itu Izin, Bapak Ibu. izin Bu bertanya. Boleh boleh Mbak silakan. Nih saya stop sih Eh, biar nggak. Kemarin itu kan tahun 2022 itu ada yang suruh ngumpulin ini ya Bu, bukti untuk apa namanya PAK itu Bu. Kemudian PAK sudah keluar. eh, Kemarin itu
ada ijazah dan lain-lain sebagainya. Tapi yang pas nilainya keluar itu kan kayak saya kan pertama Bu, nilainya 9,5 Bu. Jadi saya bingung ijazah itu masuk atau tidak gitu. Mohon arahannya Bu. 9,5 itu yang penetapan pertama pada saat pengangkatan kan, dapat angka kredit sekian gitu maksudnya. Yang Iya Bu. Agustus ya. Iya. Iya. Oh, itu modal yang diberikan pada saat itu nanti ditambahkan, Mbak. Ditambahkan dalam PAK ini. Jadi Mbak kan sudah punya modal 9. Nanti ditambahkan yang 5 bulan terakhir ini. Jadi nanti total angka kredit yang diperoleh berapa? Seperti itu. Nah, kalau ijazahnya belum masuk, masukkan aja di penunjang, di klaim yang kemarin. Silakan. Kalau Jadi Bu, kemarin yang penetapan, ini kita juga belum tahu Bu, apa ijazah sudah masuk atau belum. Jadi kita ini sebenarnya Bu, kan kita mengasulkan semua kita usulkan. Kemudian yang dinilai sehingga dapat poin 6 atau 8 atau 12 itu apa-apa aja yang sudah dinilai. oh ya memang kemarin itu kan PAK-nya dalam rangka perpindahan jabatan ya. Iya benar. Perpindahan jabatan. Jadi kalau perpindahan jabatan, tapi nggak apa-apa diusulkan dulu aja. Nanti kami akan verifikasi. Maksudnya kalau ternyata belum dihitung bisa kita tambahkan yang sekarang. Jadi, tapi kalau yang ternyata udah dihitung, nanti kita informasikan tidak bisa dihitung. Tapi yang penting sebenarnya kan itu penunjang ya. Penunjang sih sebenarnya tidak terlalu menambah banyak karena tidak boleh lebih dari sekian persen dari total kinerja utama kan Pak. Jadi kalaupun itu nggak bisa mendongkrak juga nilai angka kredit. Jadi sebaiknya memang kinerja utama aja di fullin supaya sayang kan yang di 2002 itu kalau tidak bisa diklaim kan bisa menambah. Kemudian ada sedikit lagi Bu, ini Bu. Ya, Uh, silakan. jadi pengalaman kami misalnya dulu fungsional peneliti. Jadi kalau kita peneliti pertama, angka kreditnya otomatis di atas 100, 101 atau berapa 100 ke atas. Kalau dia peneliti muda, maka angka kreditnya di atas 200, 201. Jadi kami kemarin agak bingung kenapa jabatan fungsionalnya Asta muda, tapi angka kreditnya masih Ya, 25 atau ya. 12 gitu. Itu kan ada dua metode ya Pak. Kalau yang LIPI itu dulu masih pakai metode konvensional. Hmm. Kalau Bapak Ibu memahami terkait dengan ini. Kalau kita itu sudah metode integrasi. Kalau metode konvensional itu memang nanti ribuan angka kreditnya, ya kan? Kalau di LIP itu bisa Oke. sampai ribuan, ratusan ribuan gitu. Tapi kalau kita itu sudah integrasi. Nah, untuk konversi ke peraturan baru itu kita sangat mudah kalau yang sudah integrasi. Jadi integrasi itu mulai dari nol. Oh. Jadi tidak ratusan seperti itu. Jadi Jadi kalau kita 37,5, 25 maksimal segitu. Maksimal 1 tahun misalnya ada yang 37,5, ada yang 12 dan lain-lain. tapi untuk naik pangkat jenjang ke fungsional berikutnya itu harus memenuhi kekurangan yang Ya, tertera di SK itu. betul. Betul. Ada ada misalnya hitungannya kan misalnya dihitung 1 tahun berapa ya maksimal kalau untuk eh, ada sebentar kenaikan pangkat itu misalkan sebentar. Nah ini. Kalau saya tinggi ya 100, 200. Eh, ini ya Bapak Ibu ya, untuk kenaikan pangkat, sebentar. Ini ya, ini kan misalnya dari muda gitu ya, dari muda itu dibutuhkan angka untuk naik ke madya tuh 100 ya, 100. Ini bisa tercapai dengan 3 tahun kalau dia maksimal 50%. Misalkan tadi berapa maksimalnya kalau untuk angka kreditnya ahli muda itu berapa ya? Saya lupa. 37 ya kalau nggak salah ya. 37, Minimalnya 37, 25 Bu. ya 25 maksimalnya kan Tambah 50%. 150% ya. Iya seratus benar. lima puluh persen jadi sekitar 37, 37, 37 ya mungkin hampir 3 tahun lah bisa menaik naik pangkat seperti itu. Karena memang ada nilai maksimal seperti itu untuk kenaikan pangkat. Sama halnya kalau jenjang juga sama ya Bapak Ibu. Kalau jenjang ini
Nah, ini sama dengan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang, jadi sama. Kalau yang dari muda ke madya, kalau pertama ke muda ini dibutuhkan kebutuhan AK-nya sekitar 150 ya, 50. 50 kan maksimalnya 25 ya, dari 12 sekian, 17 eh, setengah. 17 sekian itu bisa dicapai dalam berapa. Kemudian kami biasanya di kami itu Pak, jarang sekali ngasih 100%, ngasihnya 150%. Kita kasih maksimal. Berdasarkan pengalaman yang kemarin yang mengajukan, itu kita kasih 150%. Jadi jarang yang kurang dari 150%. Hampir tidak ada. Paling kalaupun kurang dari 150% itu kurangnya 2, 0, gitu. Karena dari butir kegiatan. Nah, nanti kalau sudah SKP, once Bapak Ibu nilainya sangat baik ya, sangat baik, baik itu udah 150% konversinya, maaf. Konversi untuk yang 2023 nanti pakai SKP. SKP saya tidak perlu jelaskan karena nanti SKP itu walaupun ruang lingkupnya tentang standar, saya yakin karena lembaganya lembaga standar, pasti target kinerjanya juga tentang standar, nanti diturunkan di SKP Bapak Ibu juga standar. Nah, ini hanya koefisien angka kreditnya. Jadi angka kredit kumulatif minimal kenaikan jenjang untuk eh, misalnya untuk dari ini maaf ini pertama kayaknya. Ini utama, kemudian muda ya, muda 37,5 itu angka kumulatifnya 150 seperti itu. Kemudian di sini kinerja tahunan tadi ada yang terbalik, maaf. Di sini untuk yang SKP kalau dia sangat baik itu 150% nanti akan diberikan untuk ahli perata 18,75. Jadi pokok ini sebenarnya nanti kalau informasi dari Menpan karena juknisnya belum keluar, kami juga masih menunggu, itu mereka nanti dikonversi langsung. Jadi dari perhitungan angka kredit tahun 2022, nanti Bapak Ibu informasikan di sistem kepegawaian di unit Bapak Ibu. Jadi SKP tahun 2023 bulan Juli Bapak Ibu bisa sudah tambahkan. Misalnya di bulan Juli nilainya berapa dan SKP maksimalnya berapa. Nah, untuk penilaian SKP mengikuti yang ada di kegiatan Bapak Ibu. Bagaimana mekanisme penilaian SKP di Kementerian Pertanian yang menilai angkatan atasan Bapak Ibu. Jadi nanti mengikuti di sana. Once Bapak Ibu sangat baik nilainya 150%. Nah, mungkin kalau Agustus kan tidak sampai 1 tahun ya. Berarti nilainya nanti misalnya sampai Juli lah misalnya jadinya 7/12 kali 18,75 gitu dapatnya kalau misalnya dia sangat baik untuk tahun depan. Tapi kalau Bapak Ibu mau menghitungnya sampai Desember nanti Januari 2024 ya full itu Bapak Ibu. Dan itu per sampai Juli ya, nggak bisa sampai Juni karena Juli itu baru berlaku Permen Panta 1 tahun 2023. Seperti itu. Jadi cukup jelas ya Bapak Ibu ya, yang 2022 tadi masih yang per butir. Kalau untuk yang 2023 nanti sudah SK. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu, silahkan. kami sebelumnya di fungsional peneliti ada aplikasi yang namanya e-peneliti. Oh Jadi iya. kita langsung ngerjain di situ, nanti ada output keluar nilai langsung keluar nilainya sesuai dengan output yang kita dapat. Bisa Kita belum ada Pak, jadi masih manual. Nanti manual. kita informasikan. Terima Sedang kasih. tahap. Mau kerjakan nggak taunya tahun ini berubah Permen Pan 1 jadi kita banyak kesesuaian jadi masih manual Pak. Nanti sebentar saya kayaknya sudah kirim surat ke BSIP sebentar ya Bapak Ibu. Hmm, sebentar saya minta suratnya nanti saya share lagi ya. Itu Mbak Pak maaf. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Ini saya sudah Jelas mintakan Bu, sampai sekarang surat masih sama jelas. form dan lain-lainnya. Jadi nanti mudah-mudahan bisa diproses.
Nanti saya kirim ke Mbak Alia ya. Ya bisa Bu. Baik, Bu. Karena yang ada WA-nya tadi form, kemudian materi saya ini, kemudian terkait dengan form yang PNPS juga nanti kami coba share juga. Jadi tidak ada format laporan, jadi silahkan laporannya, tapi jelas bahwa yang dilaporkan itu apa, kemudian siapa yang melakukan, terus datanya apa. Itu Pak Anwar dan Bapak Ibu semuanya. Kalau dari peneliti ke sini lebih mudah lah. Biasa peneliti, kemudian menjadi asta, jauh lebih mudah. Kalau yang belum sama sekali menjadi JF, memang agak bingung ya Pak. Seperti di BSN ini teman-teman yang belum pernah JF, itu agak ribet ngisi-ngisi bupak, ngisi-ngisi ini tuh ribet katanya. Karena belum pernah sama sekali gitu. Kalau Bapak Ibu dari peneliti kan udah biasa. Tuh, ada lagi Bapak Ibu? Mana ada lagi? Untuk sementara sudah jelas Bu. Sudah jelas. Jadi nanti surat, form, dan lain-lain saya kirim ke Mbak Alia ya. Iya. Mungkin belum sampai kali ya suratnya ya. Kita kirimnya ke kepegawaian BSIP. Belum sampai ke kita Bu. Mungkin kan kita juga di daerah Bu, di Sumatera Utara, kemudian masuk ke dalam juga Bu, masih di kampung, di desa Bu. Jalannya masih bukan Ini dari ahliat Bu. Medan ya? Ini di Medan ya? Di Medan Bu. Oh, Di aduh. Medan masuk Deli Serdang, masuk ke Kecamatan Galang, masuk lagi ke Wah, Putih. Jadi di tengah perkebunan karet Bu. wah, aduh seru tapi ya. Mudah-mudahan saya Ah, punya kesempatan main ya ke sana ya. ya. Kalau hujan licin Bu, kalau kemarau berdebu. Jalannya masih tanah kuning Bu. Wah, luar biasa. Seru tuh adventure. Iya Bu. 2 hari Tapi seru Bu, 3 hari kalau nangis. tiap hari bosen juga ya, Pak ya. Ya, nangis Bu. Nangis. Oke, baik nanti kami kirimkan semuanya. Terus nanti bukti-buktinya itu dikirim ke ada nanti kami link cloud-nya. Nanti kami sampaikan di cloud-nya. Alhamdulillah loh menghubungi saya karena ini terakhir kayaknya Mei tanggal berapa gitu terakhir ngumpulinnya. Iya, kami udah kebingungan dengan itu Bu. Jadi nggak ada solusi. Konsultasi dengan pimpinan kami di sini. Beliau minta udah tembak saja ke BSN, mungkin di sana yang lebih paham lah daripada tanya ke Ah, eselon ya, 2, eselon 1-nya. oke. Ya, betul, betul. Nggak apa-apa, nanti ini kita sampaikan. Itu, Pak. Bu, ini juga kita rekam nanti. Tadi sebenarnya banyak teman-teman yang mau bergabung. Cuma kami Boleh, nggak enak hati mau silahkan. di sini sama Ibu. Jadi kami rekam ini nanti kami share Bu. Padahal nggak apa-apa, join aja. Iya, dari apa yang dari Litbang semua pada nanya-nanya ini juga Bu materi. Oh, oke. Silakan, silakan. Silakan, boleh, Pak. Silakan, monggo. Iya Bu, Nanti, kalau nggak ada materi lagi, kami juga mendengar penjelasan Ibu, kita udah clear Bu dengan 2022. Kalau ada 2023, strategi apa yang bisa kami. Bu, kami mau informasikan bahwa 2023 ini di kami itu ada 3 kegiatan yang berkaitan dengan standarisasi. Yang pertama, uh, konsep RSNI, penyusunan rumus konsep RSNI. Yang kedua, perumusan SNI, PNPS. Kemudian yang ketiga, ada penyebaran hasil RSNI, hilirisasi RSNI, ya, hilirisasi SNI. ya. Jadi ketiga kegiatan ini ada di kami dan dibekali dengan apa? Dengan anggaran. Kami khawatir kalau ini nanti nggak ada pengarahan dari Ibu, bisa salah langkah, bisa juga nanti kalau diperiksa jadi salah tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan anggaran. Jadi kalau bisa Ibu juga memberi kami arahan kira-kira apa yang bisa dilakukan di 3 kegiatan ini. Memang Ibu Kepala sudah memberikan kami sebagai pelaksana kegiatan, tapi kami belum tahu juga apa yang bisa dilakukan dengan dana ini, Hmm, apa hmm. yang nggak bisa dilakukan yang nanti salah melakukan kegiatan. Oke, jadi ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama adalah penyusunan konsep. eh, Tadi PNPS dulu ya, tentunya Ya, program dulu.
kemudian penyusunan konsep SNI-nya, kemudian hilirisasi SNI yang sudah ada kepada ini. Bapak Ibu ada pengujian nggak? Ada lab nggak di sana? Laboratorium ada. Nah, harusnya ada satu lagi nih. Nanti bisa ditambahkan di hilirisasi. Kalau menurut saya, untuk konsep SNI, untuk PNPS program, Bapak Ibu di kegiatannya tentunya harus ada identifikasi program terlebih dahulu. Kemudian kajian, istilahnya bukan kajian apa ya, kajian lah ya, kajian terhadap kebutuhan tadi. Kemudian dari kebutuhan tadi, Bapak Ibu harus analisis apa namanya, analisis itu artinya apakah ini memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kemudian kalau ada standar ini, kira-kira dampaknya apa? Bisa meningkatkan kualitas atau apa dan lain-lain. Kemudian itu kegiatan itu bisa besar tuh dari identifikasi aja Bapak Ibu bisa melakukan identifikasi itu bisa survei, bisa FGD, bisa apa webinar kepada masyarakat luas yang ada di Medan. Kemudian bisa benchmarking gitu ya, study benchmarking ke tempat lain misalkan seperti itu. Kemudian eh, penetapan apa penyusunan konsep PNPS-nya Bapak Ibu juga bisa lakukan tadi masih identifikasi program, kemudian analisis Bapak Ibu seperti kegiatan kajian ya, Bapak Ibu bisa analisis tuh bisa juga melakukan dialog koordinasi, kemudian FGD, pematangan konsep gitu ya, hampir sama kegiatannya. Kemudian yang terkait dengan penyusunan PNPS tadi juga kan dibahas bersama ya, tadi sudah. Kalau untuk penyusunan konsep, ini lebih banyak lagi yang penyusunan konsep. Penyusunan konsep itu kegiatannya saya sarankan Bapak Ibu dari pengujian lab. Jadi Bapak Ibu punya data ruminansia ataupun susu susu yang berkualitas itu seperti apa? SNI-nya apa? Saya kan nggak tahu ya SNI-nya apa yang ditargetkan misalkan. Nah itu Bapak Ibu dari penyusunan konsep itu siapkan data dulu. Data-data itu bisa data-data produk spesifikasi. Bapak Ibu melakukan pengujian. Jadi anggarannya bisa digunakan untuk pengujian sampling kepada yang ada di pasar produk-produk kemudian diuji kemudian bla bla bla, kemudian bisa untuk juga melakukan kajian terhadap standar yang ada terkait dengan yang akan dirumuskan. Standar yang ada itu misalkan standar OII, standar Codex, standar ISO yang ada itu dilakukan analisis, kemudian di kira-kira konsep SNI kita mau mengacu ke standar internasional itu atau tidak, itu ya. Kemudian penyusunan konsep sendiri bisa dari drafting ya, penyusunan konsep dari drafting, pembahasan, dan FGD dan lain-lain itu kegiatannya untuk penyusunan konsep SNI. Jadi dari istilahnya bukan penelitian ya sekarang ya, pengkajian eh, apa SNI-nya, pengkajian draft SNI-nya, penyusunan konsepnya, atau pengkajian itu judulnya gini, pengujian penyiapan data dukung untuk penyusunan konsep SNI. Itu kegiatannya bisa pengujian, bisa survei, bisa apapun, di situ juga termasuk sampling di pasar terhadap produk yang sudah ada, kemudian itu bisa menjadi kegiatan Bapak Ibu. Kemudian penyusunan konsepnya. Jadi kalau udah punya data-data ilmiah, data-data dukung, tinggal menyusun SNI-nya. Nah, menyusun SNI-nya ini biasanya dari konsep-konsep standar yang sudah ada, Bapak Ibu gali nih, kita mau pakai standar kodeks kah, standar ISO kah, standar OII kah, ada nggak produk yang terkait gitu misalkan. Kalau susu dan lain-lainnya itu ada di standar kodeks, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Atau standar negara lain itu juga boleh dilihat. Nah itu tentunya kan juga butuh biaya. Kemudian kalau perlu misalnya ada benchmarking program, kalau Bapak Ibu boleh kunjungan ke negara lain gitu misalnya yang punya standar itu boleh-boleh juga kalau memang dibolehkan ada dananya. Kemudian setelah tadi data dukung penyusunannya tentunya dibahas di internal dengan expert, kemudian dengan juga apa namanya stakeholder, baru nanti juga harus ada penyusunan dengan komteknya. Itu juga Bapak Ibu bisa anggarkan komtek penyusunan dengan komteknya, mengundang komtek. Kalau komteknya belum sudah ada ya. Kalau komteknya belum ada, Bapak Ibu harus ada PR menyusun komtek nih. Saya nggak tahu ditugaskan nggak penyusunan komtek. Karena kalau nggak ada komteknya, malah justru Bapak Ibu
harus punya anggaran untuk mungkin bisa dituliskan di bawah penyusunan konsep SNI ini Komtek, tapi mungkin Komtek di level puslitnya ya, kayaknya ya, di level puslitnya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Kemudian hilirisasi Bapak Ibu kegiatan promosi lah ini, penyuluhan yang seperti biasa Bapak Ibu lakukan ke peternak, ke UKM untuk mereka menerapkan SNI atau ke perusahaan ataupun apapun untuk menerapkan SNI. Apakah BIMTEK bentuknya, apakah Bapak Ibu bentuknya apa ya? Sosialisasi, bentuknya eh, apa kalau ke tempat lokasi kemudian memberikannya ya itu Pak kalau gambaran dari saya. Ya. Berarti yang ini yang kita sosialisasi yang sudah jadi SNI Bu ya, yang sudah. Ya, ya. Atau kalau konsep kan nanti takutnya belum bisa diterapkan. Cuman Bapak boleh uji coba pada saat penyusunan konsep SNI, Bapak boleh uji coba. Itu juga boleh masuk ke program. Tapi programnya di dalam rangka penyusunan konsep SNI ya. Jadi ada istilahnya apa setelah penyusunan konsep apa namanya trial lah ya atau percobaan untuk implementasi di takutnya nanti perlu dirubah, perlu di apa boleh. Ada lagi Bapak Ibu. Jadi mudah lah. Dan kalau untuk SKP kan mengikuti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada spesifik yang harus apa. Tapi udah jelas itu udah pasti sesuai dengan ruang lingkup kita. Karena terkait dengan konsep SNI, terkait dengan pengembangan PNPS, hilirisasi SNI. Udah memenuhi. Gitu Pak Anwar, Bu Ya, Alwi, Bu Ani. terima kasih Bu. Sama-sama. Banyak program yang bisa dibuat dari 3 kegiatan itu. Mas Rian ya. Ya, Namanya LPSI ya sekarang singkatannya ya. iya Bu. Lembaga Penerapan Standar Iya, Indonesia, Instrumen Pertanian, instrumen ruminansia kecil. Jadi ruminansia ruminansia kecil. kecil itu komunitas komoditinya kambing dan domba Bu. Oke, oke. Berarti termasuk Kalau kayak eh, SNI susu kambing, ya, SNI bibit kambing, ya, SNI apa-apa terkait dengan domba, kandang, manajemen, tujuan pakan ternaknya Bu. ya, ya. Pakannya, Bapak juga banyak tuh SNI yang bisa disusun, termasuk apa cara produksi susu kambing yang baik, itu juga boleh cara produksi, cara budidaya ruminansia yang baik, itu juga Bapak Ibu boleh rumuskan kan standarnya. Nah, kalau cara budidaya yang baik itu tentunya Bapak Ibu kan harus ada praktek di lapangannya tuh pada saat menyusun konsep SNI dan mengumpulkan data dukung fasilitas. Jadi Bapak Ibu seperti kayak kajian gitu ya Hmm. untuk kondisi yang baiknya seperti apa nih untuk fasilitasnya. Jadi sebenarnya sih hampir sama kayak penelitian ya waktu jadi litbang dulu, tapi Bapak Ibu penelitian juga nah masukkan dari kegiatan penelitian itu di dalam tadi penyiapan data dukung ilmiah namanya ya, bukan penelitian supaya nggak nyaru dengan um, BRIN. Tapi kegiatannya tetap penelitian yang Bapak Ibu lakukan plus ditambah penyusunan PNPS dan konsep SNI. Termasuk plus ditambah penyuluhannya ya terhadap SNI, penyuluhan terhadap konsep SNI yang Bapak tadi susun gitu. Sebenarnya tidak banyak berubah dari kegiatan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Hanya ada tambahan terkait dengan pengembangan standar. Ya, masuk. Oke. Mau ngomong, Ibu mau ngomong. Bu, ini ada Bu Ari. Bu, sebenarnya kami dalam satu ruangan yang sama, Bu. Oh, oke. Cuma kalau kami hidupkan semua lecture nanti swing dia, Bu. Jadi Bu Ari ini ada yang mau ditanyakan, Bu. Silakan, silakan Bu Ari. Mungkin ya saya kasih contohnya benar atau enggak. Saya kebetulan di kantor dikasih tugas tambahan untuk koordinator pelayanan teknis. Jadi dia membawahi kandang, lapangan, percobaan rumput sama pabrik pakan. Jadi kadang saya berpikir apa yang saya bisa kerjakan sambil saya ada juga nih SKP Asta saya bisa ikut gitu. Jadi dari berdasarkan penjelasan Ibu tadi, misalnya nih konkretnya eh, standar odor, bau, bau di kandang gitu ya. Kita ada alatnya, eh, kita ukur begitu. Berarti mirip dengan penelitian seperti itu begitu ya Bu?
Iya, tapi itu ada standarnya. Di standar itunya ada nggak SNI-nya atau Belum ada apanya? SNI. Belum ada SNI. Oh, tapi bisa aja, tapi mungkin tidak spesifik langsung standar bau gitu kan enggak ya? Pastinya kan kandang yang baik itu yang apa gitu. Misalnya cara pengelolaan kandang yang apa, penyusunan kandang yang baik misalnya SNI untuk apa gitu. Bisa saja. Nah, kalau pelayanan teknis itu berarti misalnya gini, ada pabrik pakan itu bisa mengujikan di situ dong, di balai itu. Kita ada labnya, ada lab dulu, ada lab pengujian. Selama ini ini nggak terima contoh dari Dan sudah pabrik ISO. terkait dengan pakan kambing gitu misalnya. Sudah terima sampel dan Untuk sudah menguji ISO. pakannya itu baik atau enggak gitu. Sudah. Halo, saya terputus nih ya kayaknya. Ya, Bu. Ya. Terus. Halo, cek. Ya, sudah masuk Saya lagi. terputus ya? Iya, Bu. Sudah, Bu, dengar. Saya terputus. Dengeran, Bu. Suara Ibu Oke, jelas. baik. Kita Iya. kebetulan di kantor kita ada lab, Bu, lab pengujian nutrisi. Jadi sudah ISO juga. Jawab. Apa lab ISO? Tadi kan dia bilang Ada. Belum masuk Ibu. ya itu yang pertama yang baik itu ya ya makanya dibikin ini aja di part-partin gitu ya kan biar lebih Bisa dipecahkan. bisa dipecahkan. Bisa banyak misalnya. Tapi banyak pun nilainya tetap maksimal itu, bukan angka maksimal itu. Ya Bu, selamat datang Bu. Maaf. Apa-apa Bu. Jadi ini saya mau share surat yang kita sampaikan kemarin. Sebentar. Nanti saya share juga. Kita sudah sampaikan ini. Tadi contohnya misalnya kayak kandang gitu ya. Apa standar kandang yang baik untuk kambing misalnya, atau cara produksi kambing, cara apa ya istilahnya, peternakan kambing yang baik atau apa, produksi yang baik gitu. Itu boleh aja Bu. Jadi pengujiannya itu kalau memang sudah ada SNI-nya Bu. Ya. Kalau SNI, sebentar, saya carikan SNI tentang kambing. Bapak Ibu mestinya kan sudah identifikasi juga ya SNI apa Sudah. saja ya. Ngomong di situ aja. Oh. Ini sebentar. Kebanyakan yang SNI di kita Bu, bibit. Kebanyakan. Oh, bibit ya? Iya. Oh iya, ininya belum ya. Gini. Ini Pak, suratnya sudah kita sampaikan, belum terima ya berarti ya? Belum. Ini memang baru sih. Ini ya, berarti grace banget nih Bapak Ibu. Iya. Ini penilaian kinerja tahun 9 Mei. 23 Mei paling lambat. Oh iya. Ininya, linknya ini. Format dan lain-lainnya ada di sini. Ini nanti saya share. Yes. Berarti jauhnya nyampainya ya, nggak sampai-sampai ya. Iya Bu. nanti paling nyampainya tanggal 2. Jadi, saya dapat duluan gitu. Kami sering gitu Bu. Jadi sampai surat itu waktunya tinggal setengah jam lagi. Aduh, kasihan. Gitu, jadi kira-kira Bu Ari, jadi apa ya? Saya kan belum tahu activity realnya ya, tapi jangan takut lah bahwa itu tuh tidak masuk kegiatan. As long as bahwa itu implementasi, itu ini bisa dimasukkan ke semua situ. Kita Bu kebetulan ada kegiatan di lab Bu. Jadi kita terima sampel, tapi sampel itu kadang kebanyakan sekarang, kalau dulu kan dari kegiatan penelitian, kalau sekarang karena nggak ada kegiatan penelitian, kita dari mahasiswa peneliti dari luar, jadi ngirim. Itu bisa nggak diklaim sebagai
sebagai Bisa. Bapak untuk itu klaimnya pengembangan metode tadi aja, metode pengujian dalam rangka penilaian kesesuaian gitu. Laporan pengujian kan misalnya mengujinya misalkan ada standarnya toh, standar pengujiannya ada. menggunakan metode uji. Nah, itu. Bapak laporan pelaksanaan penilaian kesesuaian pengujian untuk ini gitu. Itu boleh. Masukin aja. Misalnya laporannya per sampel gitu. Berapa Iya, sampel kan lumayan tuh. iya kita banyak juga sampelnya Bu, bisa sampai 150 sampai Iya, 250 dalam 1 tahun. iya lumayan. Bisa Pak. Masukin aja. Diuji berdasarkan standar ini gitu. Ber- Berarti berdasarkan standar SNI Bu ya? Ya, kalau misalnya SNI-nya nggak ada, Bapak pakai standar misalnya ASTM atau standar apa kan boleh. Nggak Iya. harus SNI. Kalau ada SNI, diutamakan SNI. Atau misalnya Bapak Ibu baca SNI, ternyata pengujiannya sama dengan yang ada di SNI. Ya udah, Bapak klaim aja bahwa itu sesuai SNI. Toh, caranya sama, metodenya sama. Bisa diklaim itu, Pak. Nanti kami masukkan di bagian penilaian kesesuaian. Iya Bu. Tenang, Bapak Ibu, jangan khawatir. Oke, baik. Ada lagi? Sampai sementara ini sudah Bu. Ada saya lagi? saya Bu Awi ada Bu? Oke, silakan Mbak. kan kebetulan maaf Bu, kameranya saya matiin. Kebetulan untuk lab pengujian kami itu kan sudah ISO ya Bu. Udah akreditasi. Nah, 17025. ya 17025 Bu. Nah, untuk kegiatan akreditasinya itu sendiri bisa bantu nilai asta kita nggak Bu? Untuk akreditasi itu di sini hanya activity akreditasinya, tapi Ibu bisa masukkan ke dalam yang penerapan tadi loh, skema penilaian kesesuaian gitu-gitu kan itu pengembangan prosedur, pengembangan pedoman, masukkan aja ke bagian yang sebentar. Eh, Penerapan ya. Bagian penerapan. Nah, ini penerapan bagian A penyusunan program atau pedoman penerapan standar. Jadi untuk menerapkan dalam hal ini penerapan 17025. Di situ Mbak bisa masuk ke situ. Silahkan. Jadi misalnya persiapan akreditasi itu kan penyiapan inventarisasi program penerapan 17025 itu kan banyak yang dilakukan. Itu bisa masuk ke situ. Silahkan, bisa itu. Masuk ke situ. Kalau di akreditasi soalnya di sini activity akreditasinya. Ini kayak permohonan akreditasi pelaksanaannya malah nggak ada di sini. Assessment ini tugasnya kan di sini yang ditulis di pelaksanaan akreditasi. Jadi Bapak Ibu yang ini aja, yang di penerapan standar aja. Masuknya yang di A tadi yang pertama program penerapan, kemudian kan menyusun dokumen-dokumen skema juga ya pada saat Iya Bu. 17025 nanti masukkan skema penilaian kesesuaian, masukkan aja ke sini. Jadi kita Baik masuk ke Bu. sini. Terima kasih Bu. Sama-sama Mbak. Ya. Ya. Ada lagi? Nggak ada lagi Bu, sepertinya sudah Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang kelewat di WA saja, di telepon, video call juga kami oke. Jadi nggak harus, atau Zoom lagi juga silahkan. Nggak harus mikirin, Bu ini narasum, nggak harus seperti itu. Kami, tugas kami memang memberi. Begitu Ya, Bapak Ibu, ya terima silahkan kasih feel banyak free. Bu. Sama-sama. Eh, Mungkin kita tutup Bu ya kalau sudah. Ya, Oke, terima ya. kasih banyak kepada Ibu yang sudah memberikan materi kepada kami. Alhamdulillah sekarang wajah teman-teman udah pada cerah semua yang tadi kusut. Semoga ini nanti kami akan coba terus mengikuti apa petunjuk Ibu, mencoba mengusulkan dulu angka kredit yang tahun 2022. Dan kemudian nanti kalau ada kendala atau apa-apa kami akan coba komunikasi dengan Ibu dalam menjalankan tugas fungsional baru ini. Uh, Kemudian Bu ini mohon maaf
kita kebetulan ada dana untuk narasumber. Nanti kami akan minta nomor rekening Ibu. Kemudian kami akan kirim juga SPJ-nya, minta tolong nanti Ibu tanda tangan, kemudian dikirimkan kembali kepada kami. Demikian mungkin. Tapi sebenarnya nggak usah Terima kasih repot-repot banyak. begitu Pak, nggak harus ada nggak apa-apa. Jadi jangan nunggu harus Bu, ini nggak ada, nggak. Pokoknya saya nggak ada pun nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu kita diskusi seperti ini nggak harus perlu narasumber. Jadi Ya. apalagi online. Jadi feel free aja ya Bapak Ibu ya. Jangan terkendala dengan harus ada narasumber dan lain-lain yang nggak apa-apa. Nggak harus narsum pun saya oke. Ya, alhamdulillah Bu. Kebetulan kita juga anggarannya sudah disusun dan ada supaya membantu serapan juga. Oke, baik, Kami di baik. sini juga minum-minum ini Bu. Jauh nggak bisa kami kirim, nanti coba kami susulkan Bu. Mungkin Oke, yang demikian surat sudah saya share di chat, udah bisa ya dilihat ke belum? Bu Alwiah sudah. Ini di chat ini Zoom. Oh, di chat Zoom. Oke. Bisa di-download kan? Ini Ya, sama berarti harus ininya. kami download dulu Bu. Jangan di-close dulu, takutnya nggak Ya. ke-download. Nah, di situ ada link yang nanti untuk upload. Tapi mohon maaf, memang kadang-kadang linknya itu suka error gitu. Oh iya. Ini Bu, kalau ada teman-teman Asta yang dari instansi lain bisa kami send format Oke, format. oke, oke. Oke. Boleh, boleh. Ah, Silakan. ya, dua Bu berarti ya, dua file Bu ya. Ya, surat Oke. dan ini. Silakan, silakan. Oke, siap. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktu Ibu memberi materi pada Oke. hari ini. Insya Allah nanti kita terus silaturahmi. Kami tetap menggunakan Bu Alwia sebagai kontak kami di sini karena beliau yang paling muda Bu. Oke. Beliau lebih banyak waktu, bisa mudah ke sana kemari Bu. Terima kasih banyak Bu. Mohon maaf Iya, sama-sama. kalau dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak sepantasnya, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sama-sama Pak. Saya juga mohon maaf lahir batin ya. Kita belum lebaran Ya. tadi. Mohon maaf lahir Oh, batin. ya. Ya, mudah-mudahan sukses ya Bapak Ibu. Nanti feel free aja saya ditanya kapanpun kalau mau perlu Zoom lagi juga oke. Oke. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya. Ya. Saya izin live ya. Terima kasih Ya. banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Nggak salah kan? Pilih narasumber. Suruh kamu dulu.